Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Putra Pratama dari kelas D3TT4301 dengan NIM 67052021104. Ini saya akan membuat jurnal modul 3, yaitu tentang optical domain reflectometer atau OTDR dan optical power meter atau OPM. Oke, lanjut. OTDR sendiri atau bisa dibilang Optical Time Domain Reflectometer ini merupakan instrumen optoelektronik yang digunakan untuk mengkarakterisasi serat optik. OTDR ini adalah ekuivalen dari reflektometer domain waktu elektrik. Ini menyuntikkan serangkaian detak optik ke serat optik yang sedang dites atau diuji coba. Dan ekstraknya ini dari ujung serat yang sama, cahaya itu akan tersebar atau bisa dibilang Rayleigh backscatter, terus dipilih kembali dari titik-titik di sepanjang serat. Yang selanjutnya untuk OTDR ini sendiri, dia juga mengukur parameter serat optik seperti atenuasi. Atenuasi ini redaman ya. Terus yang kedua, panjang konektor optik dan kehilangan sambungan. Semuanya ini dihitung oleh OTDR kerjanya. Nah, ini karena dia bentuknya seperti ini juga bisa, pada dasarnya sih OTDR ini adalah radar optik. Kenapa radar optik? Karena dia bisa mencari tahu di mana kesalahan pada konektor atau kabel. Ntar kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada optical domain reflectometer. Nah, di sini ada prinsip kerjanya. Prinsip kerja OTDR ini berdasarkan pada prinsip hamburan balik atau backscattering dari sinyal yang menjalar pada selar optiknya. Dua hal umum yang menyebabkan hamburan balik ini, yakni yang pertama, hamburan Rayleigh, yang kedua, pantulan Fresnel. Nah, untuk hamburan Rayleigh ini terjadi akibat saat pembuatan adanya ketidakhomogen indeks bias dalam serat optik yang akan menimbulkan hamburan sinarnya. Nah, untuk yang ini sendiri, yang kedua, pantulan Fresnel ya. Yang kedua, pantulan Fresnel ini. Nah, pantulan Fresnel ini pada optik terjadi apabila sinar melewati dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda. Jadi ini kalau pantulan Fresnel ini mempunyai indeks bias yang beda, mempunyai indeks bias yang berbeda. Nah, ini dia akan terjadi pantulan Fresnel. Sedangkan hamburan Rayleigh itu dia dari ketidakhomogen indeks bias. Nah, dalam saat pembuatan sebenarnya dua-duanya ini juga dalam saat pembuatan sih. Jadi masalah pembuatan. Dan juga Rayleigh ini diambil dari nama fisikawan Inggris yaitu Lord Rayleigh. Lanjut. Nah, di sini ada mekanisme kerja OTDR. Nah, di sini udah dijelasin mekanisme kerja OTDR yang pertama. Jadi sinyal cahaya akan dimasukkan ke dalam serat. Serat ini atau fiber ya, bisa dibilang bahasa Inggrisnya fiber. Sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver. Jadi receiver ini menerima habis dipantulkan nih sinyalnya. Terus sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Jadi sinyal balik yang diterima ini akan jadi sinyal loss. Nah, waktu tempuh sinyal yang digunakan untuk menghitung jarak. Jadi dalam proses ini kan, di situ kan pasti ada waktu tempuhnya, misalnya dari ke sinyal yang dipantulkan sampai diterima oleh receiver berapa second, berapa menit. Nah, situ ada waktunya. Di situ juga bisa menghitung jarak. Nah, ada rumusnya. Dan yang ini di sini juga ada optical time domain reflector memiliki kemampuan untuk yang pertama nih mengukur jarak satu titik dalam link. Nih, link ini ntar akan dibahas di modul selanjutnya. Terus yang kedua mengukur besar loss rata-rata yaitu desibel per kilometer ya antara dua titik yang dipilih. Yang ketiga mengetahui jenis sambungan dalam link.
Terus mengetahui lokasi titik penyambungan dan lossnya. Dan selanjutnya adalah mengetahui gangguan pada serat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada istilah-istilah pada OTDR. Nah, di sini ada istilah-istilah pada OTDR yang pertama kita bahas dari dead zone aja dulu ya. Aduh, dead zone ini apa nih? Kenapa ada di OTDR? Nah, dead zone ini biasanya terjadi di mana OTDR ini tidak dapat mendeteksi atau secara tepat mengalokasikan peristiwa. Nah, peristiwa apa sih? Jadi ada peristiwa misalnya kalian nyolok konektor langsung ke OTDR. Di situ akan terjadi lonjakan energi atau lonjakan daya. Nah, di situ OTDR nggak bisa ngedeteksi itu karena sesaat doang dan juga itu langsung tinggi sekali. Nah, di sini baru terdeteksi di sini. Nah, ini dinamakan OTDR, dinamakan dead zone. Nah, ini untuk redamannya besar ini. Nah, yang kedua di sini ada apa sih? Dynamic range. Nah, dynamic range itu apa? Ini adalah terjadi di mana perbedaan desibel antara tingkat daya awal yang dipantulkan dari serat yang diuji atau serat yang diuji ini apa sih? Fiber yang diuji ya, bisa dibilangnya. Nah, dan nilai yang sama dengan tingkat kebisingan detektor. Nah, tingkat kebisingan detektor itu apa sih? Itu yang disebut noise level. Di sini ada tulisan noise level ya. 0, desibel noise level 98%, noise level RMS. Di sini juga ada SNR sama dengan 1. Terus selanjutnya ada end of fiber. End of fiber itu apa sih? End of fiber itu ujung kabel dari fiber optik itu sendiri. Terus yang ke terakhir atau yang itu disebutnya event zone. Event zone itu jadi di mana ada dua kejadian yang bisa dianggap jadi satu kejadian. Misalnya terjadi terjadi backscattering. Nah, setelah terjadi backscattering, dia akan terjadi loss sinyal. Nah, di situ bisa dianggap jadi satu kejadian atau terjadinya event zone. Di sini saya nggak ada gambarnya. Lanjut aja ke kerusakan pada OTDR. Waduh, ada juga kerusakan pada OTDR ya. Jadi di sini kerusakan OTDR ada apa aja sih? Kerusakan OTDR sendiri ada yang pertama yaitu bend atau terjadi pembengkokan. Yang kedua yaitu crack atau terjadi perpecahan. Yang ketiga terjadi backscatter tadi yang sebelumnya dijelasin. Terus ada fusion splice. Nah, di sini bisa dilihat bentuk-bentuknya. Crack seperti ini, ada data gini, backscatter. Di sini bend terjadi bengkok. Nah, di sini ada juga fusion splice. Oke, lanjut. Nah, di sini selanjutnya adalah optical power meter atau yang disingkat OPM ya. Nah, optical power meter ini adalah peralatan penting untuk pengukuran daya dalam sistem komunikasi fiber optik. Nah, jenis OPM ini atau jenis optical power meter ini menggunakan bahan yang semikonduktor fotodetektor. Nah, dia semikonduktor ya, dinamakan bukan konduktor ya. Nah, di sini itu seperti silikon. Nah, di sini ada Si. Si ini lambang yang ada di tabel periodik, bisa kalian lihat hasilnya berapa. Di sini juga ada germanium, Ge, terus atau indium gallium arsenide atau InGaAs. Nah, ini tergantung panjang gelombang yang digunakan nih. Jadi di antara tiga ini, kalau misalnya itu tergantung panjang gelombang yang digunakan. Misalnya di sini nih, detektor yang digunakan pada daerah panjang gelombang 150 nanometer sudah detektor nih. Sedangkan untuk G dan InGaAs, detektor ini jenisnya nih digunakan pada daerah panjang gelombang 1310 nanometer atau 1310 nanometer sama ini nih 1550 nanometer. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran. Nah, di sini ada juga nih peralatannya apa sih, Bu? Apa aja peralatannya? Yang pertama tuh optical power meter itu sendiri. Yang kedua OLS atau optical light source. Yang ketiga pembersih konektor. Nah, ini kenapa dibutuhin pembersih konektor? Karena kalau misalnya konektornya kotor, jadi OPM ini nggak bakalan ngedetect ya. Berbeda dengan OTDR. OTDR itu kalau misalnya konektornya kotor, dia masih bisa ngedetect atau jadi ntar akan terjadi kehilangan loss atau sinyalnya dikit. Ada terjadi perbedaan sama yang bersih ya kalau OTDR. Nah, di sini juga ada pengukuran pada link
Optik informasi, pengukuran yang dipakai untuk menentukan optical link budget dan margin. Ada dua konfigurasi yang didapat. Yang pertama tuh end to end, yang kedua look back. Nah, di sini udah itu aja sih untuk optical power meter. Sekian dari saya, Muhammad Apri Putra Pratama dari kelas D3 DT4301 dengan NIM 67052021104. Sampai jumpa lagi di modul selanjutnya, modul 4 yang berkaitan dengan link.